Ya kalau di sini Karafuru mungkin ada yang Iya, tahu lah ya. iya. Tapi kalau di situ anehnya aku pas lagi jalan di pamerannya itu banyak beberapa yang manggil gitu. Oh. Tapi manggilnya WD Willy. Karena luar negeri. Iya WD Willy Iya. gitu. Oh iya. Terus beberapa ketemu orang Wih, gitu. gimana tuh rasanya tuh ya? Aneh sih. Oh. Aku aneh kalau aku Iya. aneh karena aku nggak pernah expect ini Iya. semua. Assalamualaikum, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Yoi, terima kasih ya teman-teman yang sudah share, like, komen, dan juga follow. Ada di akun Instagramnya mature.idn dan juga ada di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan kita juga ada di Spotify dengan nama Domi punya podcast ya. Terima kasih yang sudah dan yang belum, kami berharap kalian support lah karena kami juga akan membagikan info-info yang menarik di sini. Jadi kita kerjasamanya ditunggu. Oke, nggak lama-lama. Hari ini gue kedatangan kolega yang menarik karena buat teman-teman yang di era pandemi yang kalau misalnya kita melihat beberapa laman Instagram atau website atau informasi yang berhubungan dengan ilustrator atau desain, nama ini sering disebut, nama ini sering di-mention, nama ini sering menjadi bisa dibilang legenda lah, fenomena. Kenapa? Karena akan ada atau mungkin di era itu tuh kayak sesuatu ledakan yang sangat ngeri lah. Seperti apa ledakannya dan ceritanya seperti apa, kita langsung aja ngobrol sama WD Willy. Halo. Terima kasih ya. Sama-sama. Akhirnya Aku yang bisa. thank you. Iya sama-sama dong. Akhirnya bisa menghadirkan dirimu Ya. di DPP ini karena memang dari lama udah tak incer nih. Ingin tahu journey-mu seperti apa dan juga kamu kan pasti punya ya cerita-cerita yang mungkin tidak banyak orang tahu. Iya kan? mungkin. Nah, terima kasih sebelumnya ya. Ya. Oke. Sama-sama. Kita mungkin berangkatnya dari mana enaknya untuk cerita ya? Kenalan dong pasti. Kenalan boleh. Coba kita sedikit Apa cerita ya mungkin bio profilmu dikit deh. Bio profil aku WD Willy. Ya nggak apa-apa. Ilustrator. Nama aslimu tapi siapa? Boleh tahu? Nama asliku William Davis. Nah, banyak orang memanggilmu WD Willy ya. Betul. Ada ceritanya? Ya karena yang ditulis kan Oh. WD Willy, aslinya William Davis. Oh. Kalau ceritanya kenapa WD Willy, mungkin pasti pada mikirnya ini stage name ya. Betul. Atau lebih dikenal apa ini? Iya. Jadi sebetulnya kenapa WD Willy? Pertama, yang namanya William itu banyak banget di Cina. Di Cindo itu banyak banget yang namanya William. Di sekolahku itu nama William banyak banget. Standar ya? Iya, di kelasku aja yang namanya William waktu itu udah banyak banget. Jadi kita tuh yang namanya William atau yang namanya mirip dijadiin singkatan gitu. Oke. William Davis, WD. Nah, kenapa bisa sampai di IG ku WD dan dikenal WD Willy? Betul. Selama dari sekolah aku udah dipanggil WD jadi. Oke. Zaman dari umur kelas 5 SD udah dipanggil WD. Oke. Makin tapi abis itu masuk ke sosmed. Bikin sosmed. Nah, aku pakai nama William Davis tadinya. Oke. Tapi nggak bisa. Oh. Udah ada yang punya. Jadi aku bikin apa yang nempel WD doang tuh nggak bisa karena cuma 2 huruf kan. Oke. Habis itu aku mikir kenapa ada Willy-nya. Nah, karena pas di dunia kerja aku tuh kenalannya namaku Willy. Oke. Bukan WD. Jadi aku biar ngebedain nih kalau ketemu orang di luar. Kalau ada yang manggil aku WD berarti dari teman sekolah nih. Oke. Tapi kalau manggil Willy berarti dari teman kantor. Jadi udah bisa bedain gitu ya? Iya. Kalau Willy berarti yang nggak terlalu akrab. Tapi kalau WD yang akrab nih. Iya karena dari kecil. Betul, dari kecil aku dipanggil WD. Nah, barulah bikin akun, aku gabungin 2 nama panggilan aku itu WD Willy. Nah, cuman kebawa ke sini setiap bikin medsos, bikin akun apapun, email apapun. Sampai karya pun WD Willy. Iya, jadi WD Willy. Jadi WD wet gitu kan. Iya. Misalnya wet. Oke. Gitu. Jadi memang sesederhana. Jadi untuk sebenarnya tidak simple. biar tidak bingung ya. Iya, tapi yang susah tuh kalau orang luar manggil. Oke. WD. Iya benar. Agak panjang jadi kan. iya. Jadi alay kan. Iya. Tapi sebenarnya WD gitu. Oke. Memang kalau dari nama si William David itu udah paling banyak lah dipakai ya. Iya, itu banyak banget. Iya. Banyak banget kan. Jadi nama yang paling standar atau dipakai pasaran buat orang-orang yang Cindo ini di sekolahmu ya. Iya, betul. Oke, kita mau sebenarnya tadi kan kita udah mention soal bahwa kamu nih memang banyak bisa dibilang banyak sekali orang mengenal kamu karena era boomnya si NFT itu dengan nama Karafuru Project-nya. Nah, sebenarnya sebelum kita mungkin cerita tentang Karafuru, kamu cerita perjalanan dulu tentang kayak sebelumnya itu kamu apa sih? Iya, itu gimana sih? Sebelumnya apa? Jadi sebelumnya
kayak anak Cindo lainnya, sekolah normal, sekolah SMA normal, habis itu sekolah. Nah, aku lulus tahun 2010. Iya. Begitu lulus tapi aku nggak kuliah. Karena nggak ada biaya. Beneran nih? Beneran ini. Karena dipikirnya kan banyak orang kamu adalah crazy rich atau orang ada lah gitu maksudnya. Siapa yang Enggak, karena gitu? image-nya gitu ya, maksudnya. Mungkin karena Chinese ya, Cindo. Enggak sih, aku tinggal di daerah ada dekat daerah Ancol lah situ. Tapi sebut aja nggak apa-apa. Pademangan ada, aku di Pademangan. Nah itu kan ada yang tajir Chinese-nya, aku kebetulan yang enggak. Aku biasa aja. Ya berkecukupan. Betul, miskin enggak, kaya juga enggak. Gitu, jadi makanya aku nggak bisa lanjut kuliah. Karena aku kuliahnya maunya desain. Desain itu kan lumayan mahal ya. Modalnya lumayan. Gede banget. Belum apa ya Pak namanya? Bahan kertas tabung apa itu kan mahal banget. Nggak bisa lah nyanggupin ke situ. Tapi kalau orang tua sempat bilang kalau kuliahnya mau kayak akuntan, admin ya gitu bisa. Tapi kan aku nggak mau ya. Maunya desain. Betul. Akhirnya mutusin buat nggak kuliah. Keep dulu setahun untuk 3,5 tahun aku. 3,5 tahun mau 4 tahun. Jadi aku selama panjang mau 4 tahun itu aku kerja ngikut bokap. Apa boleh tahu kerjanya? Boleh. Bokap waktu itu kerja di restoran di daerah apa ya aku lupa, restoran Chinese food gitu. Aku ikut kerja di situ. Aku jadi yang tukang bikin minuman jus gitu. Ini beneran nih? Beneran ini. Tapi banyak yang tahu nggak? Nggak tahu. Ya teman-teman tahu pasti. Ya tapi di luar sana nggak ada yang tahu kan ini cerita ini. Gue juga baru tahu. Kalau lo ngemeres-meres gitu. Iya betul. Meres ngangkatin es batu kalau pagi. Beneran nih? Beneran, aku datang ke restoran itu pagi banget sama bokap naik motor. Nyampe itu jam 7 atau jam 8, buka restoran jam 9:30, 10. Pulang itu jam 11 malam. Jadi tiap hari gitu itu kalau salah 1,5 bulan. Boleh disebut nggak restorannya? Masih ada nggak? Udah nggak ada kayaknya. Ahwa namanya. Udah nggak ada? Udah nggak ada kayaknya. Aku kerja di situ. Bokap tuh kebetulan manajernya di situ. Oke. Nah biasa kan kalau ada orang dalam ya bisa. Pangkatku tinggi ya. Enggak. Kamu ditaruh paling bawah kali ya. Yang buat supaya belajar dulu gimana prosesnya. Tapi di titik situ sih sebenarnya biasa kan orang klisenya kan tapi seneng disuruh belajar dulu. Enggak, aku kesel waktu itu. Beneran kesel. Jadi istilahnya temenku semuanya itu tuh pas mau lulus tuh pilih kampus. Kita kuliah mana gini betul. Aku tuh enggak. Aku tuh yang ada budget kan. Jadi ngikut. Terus mana bangun pagi, pulangnya malam banget. Aku tidur di punggung bokap gitu. Dia pulang, nyampe rumah tuh kayak ngekos doang gitu, kayak istirahat tidur, mandi. Besok berangkat lagi. Besok gitu terus. Justru kita dapat istirahat di restoran itu cuma 2 jam. Nah biasa aku pakai buat tidur. Tidur di lantai atasnya dekat gudang gitu. Jadi bikin tiap hari tuh ngejus, terus ngangkatin es batu, ngambilin cuci piring. Terus ini yang lucu. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Justru malah ini nggak tahu aku kayak gini ceritanya ada. Jadi kalau kan suka kalian nih yang di restoran kalau makan kan suka banyak yang nggak habis ya. Benar. Apalagi yang belum kesentuh biasanya Chinese food itu kan yang makanannya banyak. Iya betul. Nah itu tuh kalau nggak habis kadang kita bawa ke dapur terus kita comotin. Beneran nih? Kalau aku. Iya. Temen-temen yang lain kan adalah perspektif kamu ya, pengalamanmu. Betul, itu bisa kita comotin. Tapi yang kalau udah bekas makan kayak sop-sop gitu enggak. Artinya yang masih kayak udang goreng atau yang belum kesentuh itu lumpia-lumpianya apa. Nah gitu kita makanin. Karena bisa kita dapat makanan tuh cuma nasi kotaknya, nasi terus kadang dibikinin sama kokinya entah toge, sayur atau telur gitu doang. Kadang-kadang itu pakai lauk-lauk kayak gitu. Aku makannya. Terus kan aku di bagian jus. Jadi hampir tiap hari aku ngejus mulu pasti. Bikin jus, pagi-pagi udah bikin teh gitu. Itu kerja cuman sebulan lebih, 1,5 bulan. Aku masih ingat bahkan gajinya. Berapa? 600.000 dipotong lagi. Dipotong untuk? Karena aku pernah sakit gak masuk 1 hari atau 2 hari. Oh gitu. Selama berapa lama tadi? 6 bulan? Enggak, cuma sebulan lebih, 1,5. Kenapa off akhirnya? Capek. Karena jujur aja pas di situ aku tuh kayak nggak tahu dunia luar gitu loh. Jadi, karena emang pulangnya malam. Iya, terus ada kepala kokinya kalau salah ngomong ke aku gitu. Lu kalau udah masuk restoran, lu bakal tua di restoran gitu loh. Kayak nggak bakal tahu apa-apa gitu. Ya nggak tahu itu zaman dulu ya. Tapi kalau tahu sekarang, itu 2010 itu. Ya, dari situ pindah lah keluar. Terus bokap juga kalau nggak salah nggak lama abis itu keluar. Aku sempat nganggur lama. Nggak tahu mau ngapain. Terus ngikut bokap pernah ngajak kerja di konveksi, ngangkat bahan atau apa. Ya tuh di situ juga, itu juga cuma berapa hari doang. Pindah lagi, kerja lagi. Jadi aku kerja itu serabutan dulu. Asal halal dan ada duit, ya udah ikutin aja.
Dan itu juga masih gendek-gendek gitu. Kayak sekarang gini, yang tadi restoran dulu ya. Anak buahnya yang lain bukan Chinese, non Chinese. Aku Chinese sendiri gitu loh. Terus kadang aku bingung gitu loh. Kan ngobrol gak masuk kadang. Terus aku paling kecil. Yang lain kan udah agak senior lah. Terus kayak gak nyambung atau apa. Ya lama-lama tapi malah bisa berbaur. Ya, mungkin aku pernah ngomong juga sih ke bokap sih. Aku kesel juga kayak kenapa begini banget ya. Tapi kata bokap kalau lu gak kayak gini, ntar pas di atas lu gak punya cerita. Istilahnya gitu. Sekarang lucu lo ceritain. Ini dulu kesel kan jadi lucu. Iya ya. Ya terus kayak istilahnya pondasinya gak kuat lah. Karena dulu bisa dibilang ya apa ya, aku tuh pemalu banget. Introvert termasuk? Iya. Aku tuh mau beli makanan nih di kantin sekolah. Itu kan biasa tinggal kita kan turun, bang beli bang bakmi atau apa. Itu aku gak berani ngomong. Aku di selevel susah itu pemalunya. Aku sangat malu. Aku berasa kalau aku ngomong gitu semua orang ngeliatin aku. Padahal kan enggak. Ya emang ini aja. Pemalu aja, pemalu. Makanya dari situ aku belajar pelan-pelan. Terus ada lagi lanjut kerja lagi. Sampai ada sempat kerja juga di Jembatan 5 yang barang jual pecah belah. Aku angkat-angkatin di kepala gudangnya gitu-gitu. Terus banyak sih kerja serabutan. Jualan baju juga. Baju online nyetak sendiri sama teman-teman waktu itu. Cuman agak ya namanya usaha sama temen ya pasti ada aja ributnya atau apanya. Terus itu pertama kali kayaknya titik terendah aku deh. Aku di begal. Waktu itu belum begal zamannya. Jadi di jambret aja. Apa? Aku pulang baju. Jadi baju aku bikin sendiri usaha. Waktu itu buat dijualin. Waktu itu belum zaman sosmed online gitu. Ya jadi jualin dari aku lupa lah di Facebook atau apa gitu. Jadi udah ada yang pesan kalau nggak salah 3 lusin baju. Aku bawa sendiri. Aku bawa dari daerah Binus. Naik motor pulang jam 11 malam atau setengah 12 malam daerah Kemayoran, Bideng Sari. Pulang tiba-tiba dipepet orang gitu. Jatuh semua bajuku kan aku ikat di belakang sama depan aku bawa tas gitu. Jatuh semua. Gue gedubrak diambilin orang. Terus aku kayak ya bingung gitu loh mau ngapain karena udah kalang kabut gitu malam. Terus aku kejar nggak dapet. Baju cuman yang selamat di tasku doang. Itu cuman selusin. Sampai rumah nangis-nangis. Kan itu duit sendiri. Iya rugi jadi. Iya terus orang udah order ini itu jadi itu udah 3 lusin udah habis semua. Terus jadi kita mesti nyetak lagi. Terus banyak yang udah cancel aja lah minta balikin duit atau apa bla bla bla. Itu stres banget. Mungkin bagi orang kayak lu cuman diambil 2 lusin baju doang. Di titik itu buat orang yang mau dapat duit segitu buat ngumpulin aja tuh susah banget. Betul. Terus tiba-tiba dijahatin orang. Itu pas kalau nggak salah berapa hari lagi Lebaran. Aku inget banget kan. Mungkin banyak yang beli baju buat itu kali. Aku nggak tahu buat apa fungsinya. Tapi ya gitu lah ada aja lah. Jadi terus udah mau tutup libur berarti kan dan lain-lain toko. Itu ada aja lah. Nah pas di masa-masa kayak gitulah. Terus kerja serabutan kayak banyak nganggur ya di rumah. Ngapa-ngapain cuma tidur-tiduran doang. Kadang ya diomelin juga sama ada paman atau apa kayak lu mau jadi apa kayak cuma tidur-tiduran doang nggak jelas. Gambar-gambar mah ada tapi nggak tahu nih mau diapain gambarnya. Kan nggak ngerti cara jual gambar, nggak ngerti gambar. Cuman taunya tuh kalau gambar jadi komikus kalau nggak desainer. Terus kayak gitu akhirnya masuk lama-lama kan kerjanya meningkat lah dari yang tadi di restoran sampai terakhir sempat masuk ke kantor yang barang ekspedisi yang pengiriman dari luar ke dalam itu itu punya tante. Masuk ke situ ngurusin bagian apa sih barang-barangnya pajak dan lain-lain gitu ya. Itu kerja lumayan lama di situ. Nah dari situ akhirnya aku ketemu sama temen kantor. Aku tuh kayaknya kerjanya sering bengong. Terus suka gambar-gambar sendiri atau apa. Itu kayak udah ngerjain baju itu aku. Terus temenku itu ngomong kalau salah, lu tuh sebenarnya hidup mau ngapain? Nah aku baru kepikiran. Nah di situ duit udah mulai bisa dapetin sendiri lah. Udah ngasih uang juga ke orang tua. Nah pas dia ngomong gitu tuh aku baru kepikiran. Nah tadi kan aku mau jadi ilustrator kan. Tapi mau nonton nama ilustrator ya. Pas digituin aku baru oh iya juga ya kan gue mau jadi ilustrator. Tapi jadi kayak keasikan kerja gitu. Tapi gak bisa ninggalin yang namanya gambar. Aku tetap ngegambar terus. Terus duit yang tadi yang udah ada tabungannya nih. Tadinya mau aku pakai buat jalan-jalan aja. Nah itu aku belum pernah keluar negeri. Jadi itu duit di keep. Aku rencana mau keluar negeri. Kemana rencana? Jalan-jalan aja. Mau kemana rencana? Yang deket dulu paling Singapura. Jepang udah pasti. Cuman ngikip dulu. Nah dari situ akhirnya mutusin buat kuliah. Soalnya
ngobrol-ngobrol sama temenku itu, senior lah, dia lebih tua jauh. Dia yang ngomong kayak mau gimana gini-gini cari kampus. Aku nyarinya juga yang masih murah-murah waktu itu. Akhirnya dapat kampus UBM. Dari masuk UBM situlah, itu udah tuh perjalanan 3,5 tahun mau 4 tahun itu. Jadi di mana aku baru mau masuk kuliah, temanku yang sangkatanku udah lagi pada mau skripsi mau lulus Iya, semua. betul. Nah, aku masuk situ, daftar karena murah waktu itu, UBM murah, terus dapat laptop kecil gitu juga. Kuliah lah 2013. Nah, dari situ kuliah setahun 2 tahun lancar normal. Nah, baru ketemu si Kak Atre. Atre Muniaga itu. Dia dosenku. Oke. DKV ya kamu ngambil? DKV, aku ambil DKV. Nah, itu kan kayak tabung apa kerjaan tugas normal, kuliah normal pada umumnya. Tapi nah, di kuliah ini aku dari masuk tuh aku udah ngomong ke orang tuaku. Aku masuk kuliah ini aku nggak ngincer S1 ya. Oke. Begitu aku dapat link untuk gimana caranya aku jadi ilustrator dan secara profesional ya dibayar dan lain-lain itu, aku akan keluar nih, aku akan resign. Kenapa kamu tidak meneruskan sampai S1? Kan aku bilang kalau aku udah dapat, kalau emang nggak dapat sampai S1 ya udah. Berarti emang jalannya aku harus S1. Nah, kebetulan di semester keberapa ganjil salah ketemu si Kak Atre ini, dia dosenku. Nah, dia ngelihat gambarku lah, aku kan follow-followan lah di Instagram. Lihat artworkku, terus dia ngajak ke pameran dan lain-lain. Dia lihat gambarku, terus dia ngomongnya gini, aku masih ingat, aku sering ngomong ini di mana-mana. Dia bilang, "Oh, gambar lu bagus." Terus kenapa? Nah, terus aku kan kayak wow. Iya, oke. Dulu zaman sekolah kita gambar bagus kan orang pasti muji, suka. Itu kita terbiasa dengar hal yang seperti itu. Betul. Tapi begitu ketemu Atre, dia langsung ngomong, "Kok gambar lu bagus?" Terus kenapa? Kalau cuman bagus tuh banyak. Itu langsung kayak diskakmat gitu kan. Oke. Baru dari situ diajakin ke pameran ini itu dan lain-lain. Belajar ini itu. Dah diajakin buat masuk AMP ini programnya. Nah, aku itu AMP angkatan 00. Oh, perdana. Oke. Belum ada namanya AMP waktu itu. Jadi masih ngajakin yang pertama. Aku sama senior-senior waktu itu. Diajakin bikin grup, belum ada sponsor atau apapun dan lain-lain di kafe. Bikin pameran dan lain-lain. Ya udah dari situlah aku nganggep ini pintu masukku buat masuk ke dunia ilustrasi nih. Aku bakal lebih istilahnya mendalami lah, serius dan lain-lain. Nah, dari situlah baru belajar kan sama Kak Atre, sama banyak lah Kamahe gitu-gitu yang banyak. Dari situ tiba-tiba aku jadi aktif di sosmed juga, di Instagram. Jadi aktif bikin foto dan lain-lain. Jadi kuliah tetap waktu itu belum resign waktu itu. Nah, keluarnya itu aku inget-inget ya, agak lumayan lupa. Keluarnya itu kalau nggak salah di semester 5 aku. Itu keluar tuh dalam arti emang off? Keluar aja langsung. Bukan di DO gitu maksudnya? Enggak di DO. Aku langsung keluar. Keluar sendiri lah istilahnya. Iya. Gitu aku keluar. Soalnya aku udah dapat ini, aku dapat dikontak sama Gramedia. Oke. Buat ngerjain proyeknya. Iya, aku sambil minum boleh? Boleh boleh. Emang kita buat diminum itu boleh. Oke. Balik lagi, jadi aku dikontak sama Gramedia. Nah, waktu itu Gramedia itu dari pihaknya Daily Computer. Dia lagi mau bikin buku buat anaknya si Aska. Buku. Nah, butuh ilustrator. Dia lihat artworkku, demen, minta aku jadi artisnya. Nah, disitulah baru pertama kali aku dapat istilahnya uang yang cukup lah. Kayak aku terima nominalnya juga. Bisa lo gambar dong dibayar segitu. Kaget tuh ya? Kaget. Walaupun turunnya kan lama. Tapi kan anggap invest aja ya. Udah ngerjainnya juga lama, itu mau setahunan. Ngerjain itu. Nah, dari situ lah kayak itu masih kuliah itu. Ngerjain. Nah, lama-lama kerjaan dari luarnya udah lebih banyak dibandingin tugas di kampus. Lebih banyak gitu bla bla bla. Terus biaya kampus kan juga makin lama makin naik ya. Iya, betul. Sedangkan kerjaan proyek di luar banyak. Nah, di semester 4 aku bahkan udah magang. Magang itu harus semester 5. Magang. Tahu si Juki kan? Tahu. Nah, aku magang si Juki sama Faza. Aku magang, aku jadi artisannya, aku nggambarin si Juki tuh dulu. Nah, dari situ belajar lagi, kenal lagi sama orang sana sini. Kenal lagi, nah kenalan sama
si Sanigo kalau tahu Ya, kan. tahu. Tahu kan Sanigo? Jikaf. Betul ya, Iya. Nah, kenalan sama Sanigo dulu punya studio Oke. Cosmic Glitch. Nah, aku masuk ke situ, ditawarin masuk ke situ. Sementara waktu itu aku masih kuliah. Oke. Tapi aku mikir akhirnya daripada bimbangin itu, jadi aku mutusin buat masuk ke situ. Jadi aku cabutlah dari kampus. Oh. Putusannya susah soalnya bisa dibilang semua pihak udah mendukung aku buat keluar kampus. Justru yang nahan biar tetap di kampus tuh aku sendiri jadinya. Padahal omongan pertama aku kan aku yang mau nggak mau lama-lama di kampus. Tapi karena udah kelamaan terus kayak aku berasa ini peluang yang aku cari tuh di sini gitu, kenalan lagi sama banyak orang. Ya udah, jadi akhirnya aku masuk ke situ. Dan jadilah ilustrator, istilahnya udah dibayar secara resmi, project brand datang. Brand waktu itu belum banyak tapi masih commission-commissionan gitu-gitu, gambar. Dulu masih fan art ngerjainnya. Habis itu kan udah ditinggalin fan art, ngerjain gambar. Kayak lumayan lama aku di kantor itu, mau 3 tahun lebih atau aku lupa lah berapa tahun, sampai akhirnya aku resign keluar. Nah, mutusin sendiri sampai detik ini jadi sendiri. Oh, gitu. Tapi sebenarnya ketika tadi kamu bilang oke, kamu off lah dari si kampus ini, kenapa tidak jalan bersama? Artinya bisa kuliah dan bisa bekerja di luar. Nah, itu dia, tadinya mau kayak gitu, tapi sepertinya tidak bisa karena harus ngantor kan, harus di studio. Nah, aku juga ngobrol sama si Katre. Nah, si Katre itu ngomongnya gini kalau nggak salah, lu nggak apa-apa mau kuliah lanjut, mau kerja istilahnya lanjut, nggak apa-apa. Nah, yang salah ini kalau lu ambil dua-duanya tapi dua-duanya jadi nggak fokus. Oke. Itu yang jadi ngerusak salah satunya lah. Karena bisa dibilang aku kuliahnya juga bukan kuliah main-main gitu. Jadi tugas apa segala macam aku ngerjain lah lancar-lancar aja. IPK aku juga aman di situ. Lulus udah pasti aman, ini angkanya bagus. Cuman aku berasa kayaknya peluangku lebih ada di sini nih, karir yang ini gitu. Akhirnya ya udah resign cabut dari kampus, fokuslah di kantor. Tuh, di studio luar studio. Ya, belajar lagi bikin komik, ngewarnain apa segala macam gitu. Oh, jadi lumayan lika-liku journey-mu oke juga ya, maksudnya naik turunnya gitu. Iya. Kayak ada aja lah, kayak nggak kepikiran tuh tiba-tiba begini gitu. Jualan acara popcorn dulu ada ya, itu ikutan pertama kali jual popcorn, jual merchandise gitu. Iya. Oh, jadi emang dari awal udah mencoba struggling kemana-mana ya istilahnya, ya nyoba-nyobain semua lah. Iya, zaman dulu tuh yang pas AMP itu. Zaman dulu kita yang angkatan pertama, setiap ada pameran di daerah selatan, pameran kan sering-sering selatan, betul. Kita bawa ransel gede-gede, terus isinya tuh artwork gitu, kita print-printin portfolio kita. Art print itu. Iya, kita gambar gitu jadi portfolio, dimasukin map gitu, terus setiap ketemu orang senior atau apa, halo kenalan aku ini, kita bikin kartu nama gitu. Dimana biasa teman-teman kampusku yang lain kan belum kepikiran ke sana ya. Nah, aku udah ngelakuin itu karena diajarin sama si Katre ini. Jadi kenalan, kasih lihat ini artworkku lo gini-gini. Aku mau adain pameran sama Mix Feeling AMP gitu. Jadi ilmu dan juga informasi yang dibagikan Kak Atre ke kamu ini berdampak besar ke depan. Oh iya. Dia jadi mantap Atre ini emang. Ya, jadi dia yang membukakan pintu lah. Karena gitu. banyak share apapun. Dia banyak bantu. Hampir semua narsum yang di sini ada Livi, Tusita, Klasuta, semuanya itu dari lulusan AMP. Nah, betul kan? Ya, jadi Kak Atre dan jadi loh semua membantu. Iya, ya puji Tuhan ya. Iya, maksudnya Kak Atre ini memberikan jembatan buat temen-temen. Sebenarnya Kak Atre itu kan sistemnya ya, ini gue bukain pintu lu nih. Lu jadi apa enggak sebenarnya di elunya sih, di dalamnya nanti lu tuh mau jadi kayak gimana. Dia kan kayak gitu kan. Dan kebetulan ya puji Tuhannya jadi. Iya. Tapi balik lagi kan artinya memang bisa jadi ini juga kegiatan kamunya, terus dilihat orang, akhirnya punya potensi gitu loh. Sampai akhirnya yang kalau cerita Carrefour itu sendiri kamu ditawari atau bagaimana tuh untuk sampai akhirnya ngeklik tuh. Berarti masuk ke Carrefour ya? Boleh, kita masuk Carrefour. Kan tadi aku bilang dari studio komik itu aku 3 tahun lebih lah ya, lupa kurang lebih. Nah, dari situ kan aku sendiri akhirnya kerjain sendiri ini itu dan lain-lain. Masih freelance sendiri. Nah, biniku yang bantuin buat itu udah bikin surat. Dia ngantor juga, tapi dia bantuin buat nge-managerin lah.
Sampai sekarang masih. Tapi dulu masih baru banget. Waktu itu belum jadi bini malah. Iya. Masih pacaran. Iya, masih membantu dan lain-lain. Akhirnya pandemi kan. Semua orang ke restart tuh. Nah, aku juga stuck lah semua tuh dah. Iya, karena proyekanku juga banyak yang di cancel sama brand dan commission dan lain-lain cancel. Itu juga lumayan stres. Apalagi waktu itu posisinya pas pandemi itu aku tuh baru nikah. Masih tinggal di apartemen waktu itu. Dan kan banyak ya bayaran, harus bayar ini dan tagihan tuh banyak. Betul, jujur itu mah jalan lah pasti. Jalan terus mau hidup kayak gimana juga. Nah aku mikir kayak ini gimana caranya biar aku bisa tetap survive lah. Maksudnya dengan modal gambarku ini. Ada waktu itu aku lihat temenku pada jualan gambar yang namanya NFT di Twitter kan waktu itu jualannya. Terus ada aplikasinya lah. Gitu. Banyak ada OpenSea, banyak lah semuanya ya. Tezos gitu. Ya betul. Nah temenku ini cerita lah, ini teman kantorku dulu, namanya Galang. Iya, sebut aja nggak apa-apa, boleh. Ya, namanya Galang Larope. Dia yang mau ngajarin aku main NFT. Dia tuh aku sampai 3 hari tiap hari Zoom meeting sama dia malam-malam. Aku minta ajarin. Baik banget dia. Minta ajarin, aku kayak nanya, ini gimana sih kok bisa ada. Aku tuh bener-bener buta. Sampai sekarang pun masih banyak yang gak ngertinya lah. Istilah gini, kita jual gambar digital, kok ada orang mau beli gitu. Sedangkan bisa tinggal save as copy gitu kan. Ini pemikiranmu ya waktu itu. Betul waktu itu. Tapi baru dijelasin sama dia, ini bisa dibeli, ada bla bla blanya gitu, ada suratnya dan lain-lain. Kayak beli lukisan gitu, terus bisa dijual lagi. Nah yang jual lagi bedanya persenannya nanti bisa masuk ke lu terus. Selama itu gambar masih ditransaksi, lu bisa masuk terus, secondary-nya masuk terus. Oh iya, terus gambarnya apa? Aku nanya. Mesti apa? Minting gitu-gitu kan, namanya minting. Uploadnya di situ bilangnya minting. Terus gambarnya apa? Bebas. Nah justru bedanya sama galeri, di sini lu bebas menggambar apapun. Nah setiap karya tuh pasti punya marketnya di sini. Walaupun di galeri juga. Tapi kalau di sini tuh lebih bener-bener gak kegambar gitu loh. Tiba-tiba dia kolektor atau apa. Bisa temen sendiri yang beli. Diajarin lah, oh ini coba bikin aja gambar lu gini. Iseng kan, coba lah bikin lah. Apa waktu itu iseng gambar satu. Aku teleponan juga ini gimana cara mintingnya, uploadnya gini. Kasih harganya berapa? Murah aja. Waktu itu gambarku cuma 50 ribuan. Satu gambar 50 ribu. Bikin aja seri satu gambar. Ada berapa seri? Jadi 10 gitu taruh. Atau berapa? Pokoknya kalau laku semua amin jadi 3 juta 2 juta gitu. Udah minting, upload, udah tinggal tidur. Besok pagi tiba-tiba pas lihat udah jadi 5 juta. Terus aku kaget kan. Ini cuma tinggal tidur gambarku laku. Aku juga gak tahu yang beli siapa. Kan namanya akunnya begitu ya. Betul. Iya. Panjang ada yang huruf. Betul. Tiba-tiba ada angka 5 juta sekian. Wah, cuman begitu doang. Terus aku bingung gitu. Terus duitnya beneran masih Tezos kan. Terus Tezos itu, duit kripto itu kan bisa naik turun. Aku gak kurang ngerti lah kriptoan begitu. Yang aku tahu cuman aku gambar, aku taruh di situ jual. Terus temanku bilang, iya lu setiap minggu bikin gitu aja. Bikin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah terus yang kolektor yang suka beli, lu ini maksudnya sapa atau apa gitu-gitu, bilang nih nanti bakal ada gambar baru loh gini-gini. Aktif lah di komunitasnya. Baru tuh. Terus kan NFT itu kan dunianya terbalik ya. Orang bule kan yang beli biasa kan di situ pagi sini malam. Betul. Ya, jadi bisa kayak begadang-begadang gitu. Ngegambar, ngerjain. Terus aku juga gak terlalu aktif sebenarnya. Kan kayak tadi aku bilang aku lumayan agak diem orangnya. Udah, jadi aku cuma modal gambar. Jadi lumayan tuh aku gambar. Terus pernah ada tiba-tiba gambar-gambar aku laku gambarku tuh kejual terus sama secondary-nya laku mulu. Itu lumayan dapatnya sampai belasan sampai puluhan. Dan itu aku lumayan kaget. Loh, kok ini aku itu udah dapat duit segitu aja aku masih kaget. Terus waktu itu anakku lagi mau lahiran. Aku masih main itu. Istilahnya udah lumayan inilah aku di NFT waktu itu. Awal-awal tiap aku minting upload bentaran habis. Nah anakku tuh pakai duit NFT. Rezekinya anakmu. Iya rezeki anak, betul. Iya betul. Banyak yang bilang ini rezeki anakku. Itu aku siapa namanya? Eguil nama anakku. Nah itu rezekinya Eguil tuh. Terus dia lahiran 34 juta aku masih ingat. Itu aku belum pernah Cesar. Iya. Itu kan aku belum pernah cairin duitnya.
Oke. Karena aku anggapnya belum butuh banget gitu. Iya, masih Masih ada tabungan masih juga. di wallet itu ya. Masih di wallet Ah. betul. Pas mau lahiran, udah cobalah cairin, beneran jadi duit tuh kayak masih percaya nggak percaya gitu. Kayak, oh ada loh duitnya. Lahiran pakai duit NFT, masih aktif gini 2-3 bulan. Nah barulah yang Karafuru ini, aku dikontak sama Museum of Toys, MOT. Jadi kronologisnya dikontak lah sama MOT. Iya, Oke. mereka ada launching hotel mereka gitu di Bandung. Aku datang ke situ sama temenku dianterin. Nah dari situ ngobrol. Nah mereka tahu aku ternyata udah aktif di NFT. Oke. Mereka ternyata lagi mau bikin NFT juga. Terus aku bingung kan, bikin NFT juga maksudnya tinggal bikin deh. Nah aku nggak tahu kalau ternyata ada NFT yang namanya tuh kayak profile picture gitu, yang monkey itu, Betul. board app gitu. Aku nggak tahu ada begitu. Baru dijelasin kita mau bikin yang kayak gini, yang OpenSea, yang duit gede katanya. Beda nih sama yang lu kemarin, cuman berapa belas juta. Nah ini beda nih 200 sampai MM-an gitu. Karena aku pikir ini beneran. Iya karena memang di awalnya tuh kurang pengetahuan lah. Aku nggak ngerti soal kripto soalnya. Aku cuman taunya aku gambar, ada yang beli, aku dibayar, udah sistem gitu aja. Ternyata dijelasin itu, dan ternyata diajak meeting lah, ini tuh set meeting, dan ketemu sama, ternyata yang punya ide ini si Jejo. Diketemuin sama Jejo. Jadi Jejo mungkin kontak MOT untuk kayak cariin deh orangnya, artis gitu. Nah, MOT memilih si aku Wede Willy ini untuk kan sebelumnya ada artis lain, tahu ya. Tapi artinya dia yang kontak artinya MOT. Karena aku kenal sama MOT-nya kan. Aku kenal sama MOT si Koando namanya. Dikenalin ini itu sama si Mas Win juga, dan lain-lain. Ngobrol, meeting, disuruh bikin lah karakter ini, bla bla bla. Oke, udah ketemu bikin karakter. Jejo dan lain-lain tim suka. Oke, boleh kita pakai ini aja. Gitu barulah aku sebutin ide dari Karafuru. Waktu itu belum Karafuru namanya, jadi ide NFT lah, bla 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 gitu-gini. Baru aku namain Karafuru. Karafuru kan artinya colorful. Bahasa Jepang. Oh gitu. Iya, Karafuru tuh arti dari bahasa Jepangnya colorful. Orang Jepang ngomongnya Karafuru. Nah, jadi aku namain itu karena gambarku kan beragam. Dan NFT itu biasa kan yang kalau Mas tahu kan karakternya cuma satu. Ganti mata, ganti. Aku bikin 12 karakter. Yang dimana bisa beragam semua, karena makanya namanya Karafuru. Jadi selain warnanya berbeda, karakternya pun beragam. Itu kayaknya NFT pertama yang karakternya banyak. Biasa kan cuma satu. Nah baru dari situ mereka tim ya entahlah gimana ngegoreng dan lain-lainnya lah. Aku tuh nggak ngerti urusan gitu-gituan ya. Manajemennya udah beda ya. Iya udah beda lah cara manage-nya. Aku cuma taunya ngegambar. Gambar aja gitu ya. Nah yang aku tahu, aku ngerjain itu Karafuru. Aku dapat mulai start menggambarnya. Oke nih masuk. Kan aku butuh buat jadi 5.555 gambar. Aku tuh gambar 1.500-an sekian. Nah aku ngegambar itu di malam Natal. Ingat banget kamu ya. Ingat. Kelarnya itu di malam Imlek. Wih, lumayan nih kan. Lama banget karena aku waktu itu nggak ada yang bantuin. Yang bantuin ada, tapi kayak cuman bantuin nge-blocking warna atau apa. Tapi pure semuanya tuh aku. Jadi aku ngerjain kayak gitu tuh. Aku ngerjain tiap hari dari subuh tuh baru tidur jam 3 jam 4, bangun lagi tuh jam 8 pagi. Udah gambar lagi, abis nganterin bini ngantor, pulang langsung gambar lagi. Istirahatnya cuma makan berantakan, jam makan berantakan. Pulang jemput bini, masih ngantor waktu itu. Jemput pulang langsung gambar lagi. Anakku masih berapa bulan waktu itu. Jadi aku setiap hari seperti itu. Sampai aku jatuh tepar masuk. Maksudnya kondisi badan nggak oke ya? Drop itu apa ya, digotong. Itu kecapean. Iya kecapean karena lihat layar terus. Sebenarnya bukan capek ngegambar, tapi capek harus mikir ide baru terus. Gitu. Jadi sehari itu aku ngincar kalau nggak salah tuh mau at least aku dapetin 120 aset gambar gitu. Per hari harus dapet. Kalau enggak pasti minus tuh jadinya. Aku harus kejar, speednya harus segitu. Jadi aku ya gitulah, capek. Dan itu nggak ada jaminan Karafuru akan sukses. Belum ada gambarannya seperti apa ke depannya. Karena kita nggak ada patokan NFT mana yang bener bagus, yang profile picture. Jadi kita apa sih, nothing tulus. Aku ya kalau nggak tahu ya, kalau tim ya, kalau Jejo dan lain-lain optimis ya bagus. Kalau aku nggak tahu. Kalau aku bener-bener pure, aku punya ide seperti ini, aku mau ngasih yang kayak terbaik lah. Makanya mereka jualin apa, makanya pas Karafurunya
Salt launching nih. Itu aja aku nggak terlalu perhatiin. Karena waktu itu aku lagi nyetir balik. Buru-buru nyetir balik karena anakku nangis tantrum. Masih baby kan. Jadi aku nggak tahu. Sampai rumah anakku udah nggak nangis bla bla bla, baru lihat handphone di grup rame dan lain-lain bilang Carrefour sold di bawah semenit. Wah itu apa yang dia penting lagi tuh. Aku tuh kayak wah gila. Kok bisa gitu. Dan ternyata memang ya timnya bagus lah. Jeju dan tim ini yang akhirnya mempersiapkan sistemnya lah. Ya timnya bagus lah ini itu. Artworkku bener-bener dipasarkan secara betul waktu itu dan lain-lain. Kayak beda lah di Discord, Twitter apapun kita langsung rame banget. Orang berburu ngantri mau gambar NFT waktu itu Carrefour buat dijual-jual, makanya masuk berita kan. Yang kayak ya tau lah orang pasti kayak harganya MM-an gini-gini. Ya ada tapi kan yang beli berarti yang kaya dong. MM-an bukan kita. Gitu. Terus baru step selanjutnya kan ke Carrefour yang di Peak. Betul, gue datang. Oh iya, ada balon kan? Iya, balon datang gue. Yang viral banget. Iya, katanya apa? 1M balon. Iya, makanya itu ibaratnya kan kayak jadi ikon bahwa Carrefour gede kan. Jadi dari jauh kelihatan gitu loh. Betul, ya kita dari jembatan ke Peak 2 aja udah kelihatan. Iya. Itu juga ide dari mereka semua itu. Mereka mau gini-gini. Jadi Carrefour kan bisa digital. Kita punya ide, kita angkat ke realis. Betul. Jadi orang bisa nikmatin nggak yang ngerti NFT doang, tapi yang nggak ngerti pun bisa tahu ini apa sih, baru cari tahu. Betul. Karena ini penting di media manapun. Iya, itu kita juga nggak tahu ya, kembali lagi aku sih nggak nge-expect serame itu. Itu 10 hari kalau nggak salah deh. Lu tiap hari aku ke Peak tuh bolak-balik. Terus banyak kayak kolektor kita yang dari luar negeri datang ke sini buat lihat ini. Karena saking fenomenalnya itu. Iya, kita Carrefour tuh diundang ke acara Decon gitu ya di US. Oh, karena sampai viralnya itu ya. Iya, Decon ngundang Carrefour, terus aku sempat juga ke situ. Nah, itu aku bilang nggak pernah dari gambar. Banyak keajaiban yang muncul gitu loh, kayak ini cuman bocah Cina tinggal di daerah Pademangan demen gambar doang. Terus tiba-tiba bikin Carrefour, diajakin ini itu, ketemuin sama orang ini, ketemuin sama Kak Atre, ditemuin sama ini, sampai tiba-tiba dapat undangan ke US. Aku sama sekali gak pernah kepikiran aku bakal ke US. Apalagi dari hasil gambar. Iya, dari gambar doang. Iya, bisa berangkat ke US. Iya, dan yang uniknya US kan istilahnya siapa sih yang tahu aku gitu kan, maksudnya ya kalau di sini Carrefour mungkin ada yang tahu lah ya. Tapi kalau di situ anehnya aku pas lagi jalan di pamerannya itu banyak beberapa yang manggil gitu. Tapi manggilnya WD Willy. Karena luar negeri. Iya, WD Willy gitu. Oh iya, terus beberapa ketemu orang. Wih, gimana tuh rasanya tuh ya? Aneh sih. Aku aneh kalau aku aneh, karena aku nggak pernah expect ini semua. Karena aku pure bener-bener suka menggambar aja kan, sebenarnya suka sharing. Makanya Carrefour pun kemarin pas bikin Carrefour itu patokanku tuh bikin sold out aja orang suka. Tapi nggak tahu sampai ternyata digilir sampai wah, itu ombaknya kan lumayan gede banget tuh waktu itu sampai bingung aku itu. Oh ya, jadi itulah dari fenomena dari Carrefour. Tapi pencapaian yang akhirnya di Carrefour ini kan istilah meledak lah ya, boom lah gitu ya, bahwa gambar-gambarmu ternyata banyak direspon atau disukai orang, direspon orang kayak jadi akhirnya membeli merchandise, betul, mengoleksi. Itu berarti adalah gimana tuh awalnya untuk kayak bisa kamunya, wah ini apakah kamu berpikir apakah terus lagi atau waktu itu kayak wah ini gimana? Ada pertanyaan dari Carrefour atau akunya? Dari kamunya. Oh, efek ini ke akunya. Iya, efek si Carrefour boomnya inilah. Kalau aku sih pasti kan tadinya maunya tetap terus bikin IP. Dan kan aku ada ini IP karakterku, terus aku terus bikin IP ku, terus brand jadi datang terus. Itu jadi nongol mulu lah, kayak ngajak kerja sama beberapa brand minuman, makanan dan lain-lain, baju, clothingan dan lain-lain. Jadi pengen, ya itu efek dari si Carrefour ini. Jadi kayak ya sampai detik ini sih puji Tuhannya ada terus gitu loh. Kayak walau menurut aku Carrefour kan udah lumayan lama ya, 3 tahun ya. Iya. Tapi tetap tiap brand atau siapapun masih ada keinginan. Ya kayak Mas aja kita baru ketemu langsung Carrefour. Iya. Ya aku sampai di detik ini pun kalau ketemu sama orang kenalan, orang taunya oh ini yang Carrefour. Iya. Karena memang di momen itu adalah salah satu project gila yang sangat-sangat
fenomenal. Iya sih. Angkanya ngeri, sistemnya bagus. Iya. Artinya tadi yang kamu bilang Jejo dan tim ini membuat sistem yang bagus, Iya. yang membuat ini jadi kayak seperti halnya bisnis yang oke Iya. gitu loh, bukan sekedar hanya gambar di NFT kan gitu Betul. kan. Kalau Gitu. mau ngomong NFT soalnya banyak kan NFT. Betul. Waktu itu siapa yang jual foto? Gozali. Nah, itu juga fenomena gila banget fenomena kan. juga. Tapi kan dia tidak berpikir harus ada acara offline-nya. Oh, lanjutnya apa gitu. Iya, Oh iya. jadi yang Turunannya membedakan turunan kamu ini bagus yang sampai membuat Oh, ada ya, realnya. mungkin karena aku basicnya ilustrator kali dan Oke. karakter desain. Jadi tujuannya aku nganggapnya kalau kayak kemarin yang ada real balon dan lain, aku nganggapnya itu kayak pameran aja. Ya. Berarti aku nganggapnya itu aku kayak pameran showcase karyaku. Dan toh pas di situ pun banyak banget orang yang Foto-foto banyak. gitu ya. Itu aneh banget kayak datang, bahkan ada ibu-ibu mau. Jadi aku habis foto sama orang gitu, aku foto kowe deh gitu. Terus ibu-ibu datang sama anaknya, foto. Terus dia nanya, engkau siapa ya? Ada tuh kayak gitu ya. Ada banyak yang Iya. datang tapi nggak tahu saya siapa. Iya. Terus aku bilang, oh ini yang gambar, aku bilang gitu aja. Kalau kan biasa dikenalin sama temanku, oh ini yang gambar. Oh apa sih ini gitu-gitu. Ini kartun apa sih? Kamu menjelaskan loh artinya. Jelasin tuh, capek ngejelasin banyak banget itu. Iya. Gitu. Jadi Carrefour itu emang fenomena yang lumayan unik. Iyalah itu Anomali lah itu. Iya berkesan lah buat kamu yang artinya tidak terpikirkan sebelumnya. Nggak sama sekali gak kepikiran. Tiba-tiba boom gitu aja dan kamu kayak jadi ya kaget juga gitu kan? Kaget. Karena pure demen gambar. Bahasa klisenya gambar tulus aja udah. Aku beneran mau ciptain sesuatu yang orang suka. Jadi aku sama sekali nggak kepikiran kayak ntar aku kalau bikin ini, wah kaya nih gue dapat duit Nggak pikiran tuh ya? Enggak sama sekali enggak. Jadi pure gambar orang suka itu bonusnya. Walaupun orang pasti bilang, lu ngomong gini karena lu udah punya duit aja, lu nggak masuk akal, klise. Enggak, aku tuh pure bener-bener kalau emang tujuan awalku ngegambar itu duit, aku bakal berhenti di awal. Oke. Karena duitnya itu nggak ada awalnya. Oke. Susah banget. Kita gambar butuh alat gambar kayak tadi aku cerita gitu. Aku belajar gambar digital tuh udah sebelum aku kuliah. Yes. Jadi pas masuk kuliah, aku udah bisa digital. Oke. Aku belajar sendiri. Aku modal diajarin sama temenku yang udah kuliah di cafe. Namanya Leo. Nah dia ngajarin aplikasinya namanya Adobe Illustrator dulu, Photoshop. Nah Wacom, aku nggak punya Wacom. Kan mahal. Bambu dan lain. 1,3 kalau 1,2. Aku nggak punya, temenku punya. Pinjem gambar, diajarin caranya gimana. Karena aku nggak berani langsung beli lah. Itu kan pricey mahal. Betul. Jadi aku nyoba dulu. Oh gini. Jadi awal-awal tuh sering gambar pakai mouse. Masih susah pakai Adobe Illustrator kan, masih main vektor gitu buat bikin baju dari desain sendiri. Jadi aneh lah kayak tadi kan nggak ada duit di mau Wacom aja dipinjemin. Akhirnya nabung lama berbulan-bulan sampai akhirnya baru kebeli Wacom pertama bambu udah kebeli. Terus sampai next step di kemudian hari sempat kerja sama malah sama Wacom dikasih Wacom. Aneh banget kayak dulu mengimpi-impikan dulu nggak punya. Terus pernah kerja sama Wacom, dikasih Wacom gitu, apa udah beli juga gitu, dikasih, bukan dikasih pinjem doang tapi nih Wacom lah. Kan aneh ya. Iya. Gitu sih. Ini jadi semua yang kamu rasakan nikmati sekarang semua dari gambar kamu sendiri. Iya, dari gambar sesuatu yang apa sih yang kayaknya orang tua dulu nggak akan. Kamu menjelaskan ke orang tua bagaimana untuk itu dia tuh. Gimana tuh untuk yang meledaknya si Carrefour ini kan pastinya kamu mendapatkan hasil jelas itu. Betul. Ya. Orang tua pasti tahu dong. Nah, orang tua pasti tahu. Nah, bagaimana kamu mencoba mentranslate itu semua? Ini lucunya mereka tuh nggak pernah tahu aku kerjaan apa. Iya kan? Taunya cuma ngegambar aja. Nah, ini itu dan lain-lain. Nah biasa yang bantu ngejelasin antara biniku, kalau enggak temen orang tua gitu. Oh iya anak lu kerjanya gambarnya ini, jual ini gambarnya laku lu segini-gini. Karena ada mama mertua aku lah. Dia dapat kabar dari temennya lagi di luar kota. Bahwa anak lu apa gambarnya masuk berita tuh kalau gitu laku gambar gini. Nah itu jadi mereka tuh sebenarnya nggak ngerti, baru aku jelasin gambarnya, tapi mau dijelasin juga masih nggak ngerti gitu. Betul. Jadi lebih baik langsung kasih sesuatu biasa nyokap gitu. Nah karena ini sedikit hadiah dari aku bikin Carrefour ya. Jadi sebelum bikin Carrefour dan sampai jadi ada hasilnya, aku tuh pernah mengucap nazar ya bahasa nazar. Aku bilang di Muslim nazar ya. Nazar kan bilangnya ya. Jadi aku bilang kalau ini sampai works berhasil, aku mau beliin orang tuaku rumah. Aku mau kasih rumah buat orang tuaku dan berhasil. Karena
kasihan lah aku tuh gede di bokap nyokap tinggal di Pademangan tuh. Yang tadi aku bilang miskin enggak susah enggak, tapi kalau hujan pasti kebanjiran. Rumahku pasti kebanjiran karena rumahku yang masuk ke dalam gitu. Yang inilah apa sih parkir motor. Ini nggak nyangka loh aku dapat cerita gitu karena berpikirnya kamu tuh emang yang udah oke lah keluarga yang established gitu loh. Ya tidak sampai situ. Ini motorku aja parkirnya di ruang tamu. Yang keramiknya lecet-lecet. Iya. Dimasukin ke dalam rumah lah. Betul, itu kan orang berada nggak mungkin nggak relate kan, nggak bakal ngerti itu. Ya jadi motor masukin dalam rumah kayak gitu. Dan kalau lagi banjir kita tuh harus tutup kayu, kita tutup pakai apa? Mainan lilin yang anak-anak itu loh. Ya itu aku tutup kalau supaya dia tidak masuk. Betul, ya kayak gitu. Makanya lihat nyokap, bokap, orang tua lah. Aku tinggal dulu kayak gitu juga. Terus kan aku sejak nikah pindah. Ya udah jadi akhirnya memutuskan untuk membeli rumah buat orang tua. Jadi hasil dari Carrefour itu kamu belikanlah rumah. Di mana kamu belikan boleh tahu? Adalah sini. Jadi sekarang orang tua sudah pindah dari si Pademangan. Udah pindah. Nah, Pademangan rumah apa jadi sekarang? Jadi kayak rumah paman aja. Ada keluarga. Ada paman. Gitu. Jadi cara pembuktian dan menghargai orang tua juga dengan cara tadi bisikan nazarnya itu direalisasikan. Karena targetku cuma itu kan. Betul. Mungkin kalau teman-teman yang lain di Carrefour, mau beli ini, karena mungkin banyak yang belum berkeluarga atau udah ada duitnya. Kalau aku berasanya udah aku paling kecil di situ, terus paling nggak ada duitnya apa segala macam. Jadi aku cuman berucap ya kalau ini sampai berhasil aku mau beliin rumah lah gitu. Nggak pernah kepikiran sama sekali aku bisa beli rumah buat orang tua lah gitu. Makanya aku bilang ya itu buat gila tuh aku ini ya maksudnya kebayang aku pikir tuh tidak dari background yang seperti itu loh. Karena terlihatnya kan memang berada berkecukupan gitu mikirnya. Gak semua cindo. Iya ternyata kalau kayak waktu Livi kan Citato tuh cindo tanpa toko. Aku juga sama juga ya. Aku punya toko juga. Keluarga nggak ada soalnya. Mamaku tuh dulu di Pademangan buka warung malah. Nggak ada. Ada warungan doang. Iya. Makanya tadi kan kamu mention di awal papamu bekerja. Iya kerja, papa kerja. Kalau sekarang udah nggak kerja. Oke. Itu caranya ya untuk bisa membalas budinya gitu ya. Iya kalau dari aku sih gitu. Iya. Ya kalau nggak mau gimana lagi bingung. Iya. Dan kebetulan kan yang terlihat sepertinya butuhnya rumah gitu. Ya betul. Berarti si Carrefour ini ngeri ya. Berapa sih kalau boleh range itu? Puluhan ada tuh deh. Kan itu masuknya ke kantor. Iya. Kalau masuknya ke kantor berapa? Jujur aku nggak tahu. Oke, tapi untuk kamu pribadi aja itu lumayan ya? Lumayan. Ya, cukup lah. Ya oke. Dari situ minum dulu. Agak merubah hidupmu juga ya ternyata ya. After dari Carrefour bagaimana sekarang? Udah pasti yang nggak bisa diungkirin orang jadi lebih kenal. Itu udah pasti, itu orang jadi lebih tahu, jadi lebih kenal. Sama ya sebenarnya nggak banyak berubah, aku tetap berkarya pada umumnya aja sih, tetap ngegambar. Kabar si Carrefour ini bagaimana sekarang? Udah jadi PT. Udah jadi PT, udah di license-nya udah dibeli ada sama satu udah studio. dibeli. Udah dibeli sama satu studio license. Tapi aku tetap masih di Carrefour-nya. Jejo dan lain-lain? Enggak. Gitu. Jejo udah enggak. Aku sama Museum of Toys ada. Masih ada di si sistem itu. Masih ada gitu. Jadi sudah dibeli license-nya ya? Udah ada. Jadi PT lantas jadi sesuatu apa lagi dirundingkan lah. Jadi ini berkelanjutan dan akan karena udah jadi IP kan? Iya betul. Gitu. Jadi masih terus di develop lagi bikin apa gitu. Mungkin emang nggak terdengar kayak dulu lah ya. Iya. Carrefour ngapain aja jeger. Iya. Sekarang ya ada gitu. Tapi tetap masih hidup gitu. Walaupun ya nggak kayak dulu gitu. Oke. Kalau selain dari Carrefour kamu ngerjain apa lagi sih? Banyak, aku kolaborasi sama brand, bikin merchandise, bikin IP sendiri. Namanya apa? Karakterku namanya Widi Mini. Widi Mini. Oh, Widi Willy Widi. Ya, Minionku. Iya, oke. Yang karakter ini. Betul, karakter yang ini. Nah, aku bikin merchandise. Aku bikin artwork kan aku memang sebenarnya dulu sebelum Carrefour pun suka bikin satu ilustrasi artwork gitu loh kayak poster atau apa. Aku bikin seperti itu. Terus aku jualin jadi merchandise atau apa. Jadiin IP lah. Turunannya jadiin ada toysnya kemarin baru launching yang di Thailand. Terus bikin banyak turunannya lain-lain tapi sampingannya tetap kolaborasi sama brand-brand kayak ada sama Misedap. Ya boleh kan? Boleh, kita belum ada sponsor aman. Semoga nanti dia masuk ke sini. Boleh. Misedap, terus tahun kemarin ada sama Ancol Dufan.
dulu awal cepet juga lumayan sering sama Teh Botol Sosro. Oh, sepertiga ya? Kayak Sempat itu commission work berarti ya? bukan. Bukan. Jadi kolaborasi. Kolaborasi. Jadi di mana botol kemasannya ya ada gambar gua, ada namaku. Oke. Nah, Teh Botol Jadi Sosro kan suka ada lomba kan. Sosro X WD Willy gitu. Betul. Nah, kan Teh Botol Sosro suka ada lomba Iya, atau apa kan. iya. Nah, itu ada yang pertama kali itu aku gitu. Yang buat contohnya gitu ya. Yang ya kita kolaborasi pasti. Pertama kali aku buat Teh Botol Sosro itu yang kolaborasi aku tuh temanya Papua kalau nggak salah. Nah, di situ ada banyak artis. Abis itu baru aku jadi next jadi jurinya. Nah, ini juga lumayan aneh. Aku suka sering jadi juri lomba. Sampai itu efek Karapuru? Enggak, sebelumnya juga udah ada, tapi abis Karapuru makin banyak lagi. Di mana sebelumnya aku nggak pernah menang sama sekali lomba. Malah jadi juri sekarang. Aku kalau ikut lomba di mana aja aku nggak pernah menang. Karena memang ya nggak tahu. belum rezeki. Belum rezekinya. Tapi banyak brand yang suka kontak aku buat jadi juri. Terus sampai sekarang ini. Sekarang udah nggak ada sih, udah nggak ada lagi. Jadi ada masa selama setahun atau setengah tahun tiba-tiba jadi juri. Terus ada tuh ya juri terus. Juri Teh Botol, Indomaret, apa bla brand-brand gitu. Terus tiba-tiba udah nggak ada. Terus lagi ada masanya dulu yang zamannya webinar. Webinar terus. Ya, kalau webinar itu menceritakan Karapuru dong pasti. Beda-beda biasa teknis. Gambar teknis proses produksinya ya produksi ya. Orang lebih pengen tahu itu soalnya biasa ya kan ya jarang nih ceritanya jarang ini cerita jernih gini jarang ya orang lebih pengen tahu gimana sih cara membuat gambar. Oke, justru malah dia menanyakan teknisnya. Ya betul. Tentang lu bikin gambar ini bagaimana sih gitu-gitu ya? Ya cara bikin artwork gimana, karena banyak banget orang yang kayak kampus-kampus ngundang aku atau apa itu pasti ngajarin cara menggambar, webinar, workshop atau apa gitu-gitu. Gitu. Ya ngobrol-ngobrol kayak gini juga ada sih. Tapi nggak sedalam ini ya? Enggak. Wah mantap dong. Oke. Kalau proses bergambar sini emang kamu pakai apa sekarang? Lebih banyak di iPad atau pakai PC? Hanya cukup di iPad aja? iPad sama PC tetap kepake sih. Buat aku butuh Photoshop tetap. Oke. Jadi si toolsmu ini sekarang lebih ke iPad juga ya? iPad. Udah full iPad. Udah semuanya ya? Udah. Jadi merchandise ini kamu produksi sendiri? Sendiri ya. Nama brandnya apa? WD Mini. WD Mini Land adalah. Oke. Itu udah punya toko kah? Toko store ada baru online. Banyak online aja. Ya paling kalau kayak tadi kan ada disebut Jikaf. Betul. Ntar aku bakal dijualan juga di Jikaf. Pertama kali aku di Jikaf. Pertama kali di tahun ini? Iya tahun ini. Oke, jadi ada satu booth yang isinya adalah WD Willy. Barangku semua. Oke. Kenapa nggak ikutan lalu? Nggak tahu. Nggak diajak. Nggak. Belum kepikiran, belum punya barang aku. Belum punya. Karena gini, aku memang artworkku ada, merchandise-ku ada, tapi kan rata-rata kolaborasi. Iya, nggak mungkin lah kamu jual lagi. Aku pakai buat dijual. Kan itu aku udah kerja sama kontraknya berbeda. Betul. Tapi kalau kayak untuk Jikaf atau itu harus per person pribadi si WD Willy-nya nih. Nah makanya akhirnya di tahun ini mutusin buat punya official merch sendiri. Akhirnya si Jikaf, si Kasani itu ajak ngundang buat jadi guest di situ. Ya udah ikut. Berarti akan hadir di tahun ini ada di Jikaf. Iya. Mau ngeluarin apa aja kalau boleh tahu di boothmu itu nanti? Merchandise, kaos pasti. Ada. Art print pasti. Toys itu sendiri kalau kita ngomong harga affordable nggak? Masih di bawah 1 juta harusnya. Nah, kalau tahu nih. Maksudnya kalau harganya di bawah 1 juta sih oke sih. Masih. Aku jual toys kemarin masih di bawah 1 juta, 670-an. Oh, di mana? Di Thailand pertama launching itu 600 ribuan. Iya, 600 ribu doang. Di sini juga ada, udah kayak sisa dikit apa udah habis deh. Itu sama MOT bukan? Bukan. Sendiri aku ada yang bantuin namanya Stefanus. Oke. Namanya Ark. Dia jadi ada anak-anak, ada aku, ada Arya Mularama gitu dan lain-lain. Kami di situ jual toys. Dan karya kamu sendiri dihargai 600 ribuan. Iya, toysku pertama kali 670. Sebesar ini? 11 cm kurang lebih. Ya segini lah cukup ya segini. Ya segini ya. Oke. Nah, nanti ada launching juga di situ. Sama ada satu sih aku lagi ngerjain. Apa tuh? Ular tangga. Biasa orang kan beli ular tangga cuma ular tangga doang, tapi gambarnya standar. Yeah. Aku bikin gaya dengan gayaku, ilustrasiku. Jadi ular tangganya artworknya ini bisa dipajang juga, bisa dimainin juga gitu. Jadi dijadiin poster bisa, dimainin bisa. Dan kan biasanya kan ada pion-pion kecil, dadu, pion semua buat. Itu pakai karakter si Widi itu jadi karakter. Namanya apa?
Ular tangga aja. Ular tangga aja. Ular Siapa tahu diapain, diplesetin. Nggak ular tangga. Ular tangga cuman stylenya style si Iya. WD Willy ini. Iya, itu yang lagi dikerjain. Ya, semoga jadi ya kelar. Oh, dan akan dikeluar di Gcafe ini ya? Iya. Harga berapa kalau boleh tahu tuh? Wah, belum tahu aku kalau kayak gitu-gitu. Soalnya masih dirundingin. Soalnya kan kalau kayak Gcafe itu kan dia bisa minta merch-nya langsung nih harga berapa gitu. Tapi rundingin dulu sebelum di lock atau apa. Ya kita lagi rundingin lah ini. Harga berapa. Karena kan mereka ini sistemnya supermarket. Betul ya. Yang kamu naruh barang aja nanti udah. Ya nggak harus ada artis. Nggak ada artisnya. Jadi mereka tinggal scan aja tuh si kasirnya jadi gitu. masuk ke situ kan milih-milih kayak ya supermarket. Ya supermarket. Oh gue suka yang karya seniman A, B, ambil. Ke juga ya? Jika. Dari tahun ini. Iya. Pasti nanti aku mampirin ke boothmu lihat. Jajannya. Yo, oke. Stiker ada stiker? Ada dong. Stiker itu kayak stiker pack gitu. Ada atau stiker satu-satu? pack, ada KitKat, ada KitKatnya, ada stiker pack. Pokoknya banyak yang kamu keluarkan nanti. Ada banyak. Ada apa aja ya? Aku lagi ngerjain. Yang paling mahal apa di situ? Karyamu? Maksudnya barang apa? Pasti toys sih. Itu paling tinggi pasti ya. Pasti toys sama art print. Nggak tahu ya kalau ternyata aku ada jadi nyetak yang gede itu kayaknya lumayan. Iya lumayan juga harganya. Ya aku lagi demen banyak nyetakin ini sih buat merch gitu. Buat stok juga ya. Iya. Lagi suka aja gitu. Lagi suka taruh di Tokopedia, di Tokpedku atau apa gitu istilahnya. Ada yang beli ya bagus. Memang mau ada yang beli, tapi kalau tujuannya kan maunya jualannya offline sebenarnya biar orang lihat atau apa, dapat market baru kayak gitu-gitu. Kenalnya kan jadi kenalnya enggak betul, itu ya. Banyak itu nanti di Gcafe. Yes. Itu kamu berarti kalau kita ngelihat karyamu kan banyak berunsur lebih ke karya digital. Kamu ada gak sih yang karya on canvas? Ada dong. Ada. Kemarin baru pameran aku di Wisma GH sama Museum of Toys. Oke. Nah itu ada lukisanku semua di situ. Nah, aku mau tanyanya adalah ketika kamu membuat karya on canvas, responnya market bagaimana? Aman sih. Enggak, artinya ada kolektornya juga nggak? Oh ada yang beli. Nah karena kan kamu meledak lah dengan si icon tadi yang kita sebut Karafuru nih, digitalnya udah ngeri banget nih. Setelah kamu akhirnya membuat yang versi canvas, itu respon orang bagaimana? Nah sama. Nih jadi cerita dikit ya. Ya boleh. Dari Karafuru itu aku lanjut bikin Ghostival pameran Museum of Toys di Senayan City. Nah waktu itu aku bikin jadi di mana konsepnya pamerannya itu rumah hantu. Karena Ghostival tadi hantu lokal semua. Aku udah punya IP. Kayak imersif gitu kan? Apa tuh? Kayak ruangan. Iya betul, masuk gitu. Kayak ini kayak kalau di pasar malam tuh betul. Kan. Tapi ini konsepnya rumah hantu untuk family. Dimana hantunya nggak ada yang serem. Iya, karena gambarku kan kayak begitu. Yes, betul. Jadi dimana aku bikin di situ orang bisa nikmatin. Jadi di kiri kanan atas bawah depan belakang semua tuh gambarku semua. Jadi kayak masuk ke dunia ghost. Wahananya Willy. Wahananya aku nih, Ghostivalku. Nah, aku bikin itu. Nah di situ aku pertama kali ngelukis ukuran 5x2. 5x2 gede banget itu. Gede banget memang. Itu kamu sendiri yang gambar? Ada tim lah, Tapi tetap aku yang kerjain. Iya. Udah capek. Itu sebulan kok. Sebulan ya? Nah itu aku taruh di situ pertama kali aku naruh kanvas di situ gede banget. Nah itu responnya bagus. Kolektornya ada banyak yang. Itu karyamu yang 5x2 tadi kembali atau aku? Kayak waktu itu nggak dijual. Khusus yang itu belum dijual. Jadi memang untuk di showcase gitu. Si acara yang Ghostival. Nah baru yang di Wisma GH itu kemarin adalah yang Ghostival karya yang lain kecil-kecilnya itu ada. Itu kamu bikin berapa yang di Wisma GH size-nya, ukurannya? 1x1? 50 50. Collectible lah ya. Iya. Nah, makanya ya puji Tuhannya laku. Laku lah. Nah makanya menurutku di digital ternyata ada marketnya. Di painting juga ada. Memang nggak semasif kayak Katre lah. Katre punya kolektor banyak banget. Ya aku kalau itu udah Sifu dia, masternya dia. Kalau aku baru kan di dunia painting, melukis ini gitu. Karena tekniknya juga sebenarnya kan beda. Aku digital. Kalau digital kan aku mainnya apa? Warnanya banyak ngecat. Aku mau nuang itu ke painting nggak terlalu bisa sampai seperti itu. Jadi tetap dengan skillku gimana kalau nge-painting gitu. Jadi pernah mencoba ya di kanvas dan oke juga gitu ya. Dan responnya ternyata bagus juga ya. Iya. Kalau untuk yang toys udah pasti ada tuh marketnya ya juga. Ada toys juga laku. Ada aja lah pasti. Artinya memang ya si feedbacknya atau mungkin ya after dari si Karafuru itu ternyata ya. Iya kayak tadi aku bilang mungkin orang jadi lebih kayak kenal aku gitu loh. Kan biasa orang kalau kenal dong tapi jual apa sih kan biasa belum mulai beli yang mahal ya.
pasti at least biasa beli yang murah-murah dulu. Kayak makanya aku ada jual stiker atau jual biar kenalan dulu. Gitu. Apalagi kan ada Instagram, orang bisa follow lihat dulu. Apalagi aku sering collab sama brand. Nah biasa brand kan gak pada jual merch-nya. Betul. Brand itu biasa bagi-bagi. Betul. Kayak apa mie sedap. Yes. Beli mie sedapnya atau apa dapat kacanya kayak gitu-gitu. Sama Indomaret kemarin aku juga beli, sering belanja di Indomaret, dapat poin bisa tukerin sama merchandise-ku yang kayak gitu-gitu. Nah jadi orang mungkin taunya dari situ-situ semua. Iya. Kalau ada orang ya, ada nggak sih orang yang DM di Instagram untuk membeli karya, ada nggak? Ada. Banyak. Itu kamu gimana? Oke. Atau kamu melempar ke manajemen atau bagaimana sistemnya? Karyanya apa nih? Painting misalnya. Painting ada, tapi kadang ada yang mintanya aneh-aneh juga. Contohnya apa aneh-anehnya? Yang lukisnya tentang apa? Banyak kan. Oh, maksudnya merequest. Iya. Gue minta ini dong gitu. Tapi biasa kayak minta fan art atau apa gitu loh. Kan aku gak mau ngerjain fan art gitu-gitu lagi kan. Maksudnya mending IP ku sendiri. Iya, ibaratnya ya karaktermu. Iya. Okay. Ada yang kayak gitu-gitu biasa aku gak. Pasti aku gak terima. Oke. Udah gak mau lah yang kayak gitu. Iya. Oh, jadi mereka ada yang minta request. Banyak kan pasti request, commission kan jatuhnya. Iya. Kayak gini-gini buat ini. Kalau masih masuk akal, oke aja. Tapi kalau kayak udah melenceng dari karaktermu gitu kayak enggak ya? Iya, apalagi tiba-tiba mau bikin ini tapi style-nya ya jangan ke saya. Ke Mas yang style seperti itu loh itu. Banyak. DM isinya aneh-aneh tau. Iya. Yang paling gak enak apa? Ada nggak? Oh yang pas zaman Carrefour. Apa? Minta duit. Iya. Maksudnya? Orang nge-DM minta duit tuh banyak banget. Ya kata-katanya kayak gimana sih dia minta duit? Minta duit. Ya, langsung to the point. Kalau biasa orang luar sama orang dalam negeri juga banyak. Orang luar minta juga? Oh banyak. Serius? Ini banyak. Scam bukan sih? Scam lah. Minta duit gitu orang. Sampai akhirnya enggak, maksudnya scam tuh gimana? Aku pernah ngasih sekali doang. Karena dia bawa anaknya lagi sakit. Aku jadi, itu terlepas dia bener apa bohongnya. Ibaratnya kayak jadi. Ya kan punya anak yang baby juga. Aku gak tahu itu bener apa bohong, itu udah dosa dia lah ya. Kasih berapa kamu? Aku cuma transfer 500 kalau nggak salah. Karena dia jualan makanan kering atau kue gitu aku lupa. Terus dia bilang ini terus dia bahkan sampai fotoin KTP dia. Oke. Ini anakku lagi sakit terus mesti bayar segini jual makanannya cuma berapa. Cuma aku bilang ya udah aku beli 500. Tapi aku nggak minta barangnya. Iya udah nggak apa-apa. Karena dia minta alamat. Aku bilang aku nggak kasih. Oke. Aku bilang aku takut scam kan, takut Iya datang mulu. Iya lebih ngeri lah kalau udah aku kasih segitu ya udah. Habis itu kalau salah aku blok atau apa. Karena ternyata temenku ada yang digituin juga. Itu DM paling aneh itu. Di eranya Carrefour lagi boom itu ya? Iya. Zaman karena mungkin dia tahu kamu lagi Carrefour ada duit. Padahal kan belum megang saya. Megang Carrefour. Iya kan orang nggak ngerti. Iya orang nggak ngerti, orang tahu aja gambar yang kaya. Tidak. Iya. Salah ternyata. Iya banyak banget yang minta duit itu paling aneh sih. Banyak. Tapi banyak juga yang say thank you. Oke. Apa say thank you-nya karena? Kayak bang thank you ya gara-gara Carrefour. Kan dia dapat Carrefour dia jual dulu. Dia merasakan hasilnya juga. Iya kan banyak banget yang beli cuman 200-300 ribuan terus dapat berapa puluh juta, 100 juta. Iya. Gua jadi bisa lunasin rumah. Gua jadi bisa nikah. Gue jadi bisa beli ini. Itu banyak juga yang say thank you. Impactnya positif ternyata. Ada juga yang negatif juga ada. Yang negatifnya apa? Ya itu tadi minta duit. Iya. Minta duit gak jelas. Tapi emang si era NFT itu kan karena kita pandemi ya. Itu DM sampai parah, itu DM banyak banget. DM scam aja banyak banget. Email scam juga banyak banget. Discord kan, di Discord tuh. Yes. Itu juga banyak banget. Itu yang kalau kita pencet linknya bisa masuk ke wallet. Iya, ngeri. Ya itu banyak banget. Makanya tadi dulu aku banyak gak berani buka-bukain tuh gitu. Serem sih memang serem. Iya. Karena memang taunya adalah kamu lagi miliarder nih, baru ya kan? banget iya. Iya, karena udah namamu di mana-mana. Kenapa gak ke Jejo ya? Karena gambar itu kan image-nya adalah yang si artisnya. Iya sih. Kalau Jejo kan pebisnisnya. Udah kaya ya. Ya udah kaya. Jadi kayak mungkin jauh. Mungkin dia udah sering digituin. Udah biasa aja dia. Udah jauh dulu mungkin. Aku kaget. Kalau kamu kan karena baru nih. Ya kan, pendatang baru nih. Padahal pas di titik itu ya aku juga belum narik duit sama sekali. Orang gak ngerti. Iya sih. Orang gak ngerti. Dan bahkan yang duit kan masuknya juga gak langsung gitu. Iya kan ke wallet itu nunggu berapa waktu dulu baru kita terima. Iya lagi kan yang banyak sebenarnya bukan kita. Iya betul. Aneh sih. Orang taunya cuman yang bikin yang banyak duit yang ini nih, yang masuk berita sampai MM-an yang ini. Tidak. Iya. Iya benar. Ya itulah itu. Ya kalau nama ya jadi pasti boom lah ya. Portfolionya jadi naik banget. Iya. Gitu.
gitu. Jadi sekarang lo merasakan ya nih, maksudnya kamu jadi nikmatnya sampai sekarang masih kerasa ya efeknya. Iya masih berasa ya. Masih Tadi aku berasa, bilang kamu tiap ketemu orang masih kayak ingatnya di iya, momen bahkan itu. baju Carrefour kan merch-nya waktu itu laku ya, habis. Aku lumayan sering lihat orang pakai baju Carrefour. Oke. Itu aneh banget ya. Iya. Ada di mana-mana. Nggak nyangka tuh gambar gue tuh gitu ya. Iya, tapi ada di mana-mana. Iya. Kayak aku collab sama eksekutif buat baju. Terus aku pergi hari biasa ke Taman Safari bawa anak. Itu kan jauh banget ya. Jauh di Bogor sana ya. Bisa ketemu satu ada gitu ya. pakai baju eksekutif, bajuku gitu. Kayak aneh banget. Iya. Bisa ada di mana-mana gitu. Ya itulah fenomena aneh yang menurutku nggak pernah kebayang lah aku lah. Iya. Kayak gitu. Bisa terjadi di emang karena niatnya tulus sih awalnya kan. Semua dari tulus. Rezeki anak benar. Rezeki anak. Baru satu kan anak ini. Iya. Coba nanti anak kedua, sama ada rezeki lagi tuh, lebih ngeri lagi. Gacha itu. Lebih boom lagi. Enggak, tapi dalam segi informasi di mau agama apapun yang namanya anak tuh ada rezekinya kok. Oh iya betul. Betul kan? Lu ngerasain sendiri kamu kan? Sebenarnya aku percaya nggak percaya ya. Ya. Cuman ini anehnya ya, semesta mendukung banget ya. Anehnya pas istriku lagi hamil, itu kan setiap bulan kan check up. Check up itu kan 1 juta sampai 1,5 juta. Itu tuh rezekinya selalu ada aja. Oke. Ada kerjaan dari sini, padahal itu dari pandemi. Terus percaya nggak ya? Aku sama biniku sampai sekarang nggak pernah COVID. Nggak pernah kena COVID. Iya. Jadi kita tuh rajin tes. Karena kan lagi hamil, ada anak, terus tinggal di apartemen. Kan kita takut COVID juga waktu itu. Jadi pas ngetes mulu tuh kita nggak pernah COVID. Kita kayak waktu itu pas punya anak kayak dilindungin aja gitu. Rezeki datang terus, nggak sakit sama sekali. Sampai anak lahir. Nah, ini fun fact ya. Iya. Karakter Carrefour yang balon yang di udara, kan? Tahu. Yang naik roket. Iya. Itu anakku. Itu karakter anakku. Itu aku bikin karena pas waktu itu dia tuh lagi botak, pakai pampers gitu, anak kecil, namanya Mosu karakternya kan. Nah, itu aku bikin Mosu tuh botak artinya. Jadi aku bikin itu tuh karakter penggambaran dari anakku. Gitu. To the moon. Iya, itu the moon. Oke. Beneran to the moon ya kan, artinya naik tuh ya kan, boom. Gak tahu saya juga bisa gitu. Iya, itulah rezeki anak lagi. Gitu. Ya, kadang kita kalau kayak ngobrol gini tuh seru, bisa sampai lupa waktu kadang ya. Oh iya. Udah berapa jam itu? Nggak, tapi sebelum berakhir ada yang mau dibagi nggak dari kamu sosok si WD Willy? Entah itu mungkin kamu mau berbagi informasi atau mau berbagi soal kayak motivasi, terserah, boleh banget. Karena ini kan perspektifnya si WD Willy. Ya. Boleh. Ini aja, kalau ini aku sering nemuin di teman-teman atau yang mungkin baru mulai mau jadi ilustrator atau kan suka banyak yang DM juga itu, Bang jadi ilustrator Bang, cara bikin gambar bagus. Kalau menurut aku sih yang penting suka dulu aja. Ya bahasa kasarnya cinta dulu sama si dunia ilustrasi yang dilakukan lah. Iya, suka yang kamu lakuin. Kalau kamu suka, mau gimana pun caranya, pasti kamu bakal balik ke situ lagi sih. Gimana cari-cara. Nah, aku kan tadi di sepanjang aku cerita, aku udah mental jadi kerja sini kerja, tapi sepanjang itu aku terus ngegambar terus balik lagi. Nah, dan itu aku ngelakuin itu pure bukan karena mau kaya atau mau ada duitnya ini, enggak, emang suka, pengen spread gambar ini ke banyak orang, pengen spread karya ini ke banyak orang, karakter ini, dan orang suka aja itu udah melebihi apapun. Kayak aku tadi bikin Ghostival hantu, aku cerita anak kecil satu keluarga masuk, kapan lagi melihat anak kecil bisa masuk ke rumah hantu. Terus di mana aku jual merchandise waktu itu, boneka pocong, karena aku sengesot dan lain merchandise hantu. Anak kecilnya keluar girang gitu, girang seneng banget, dan dia bahkan mau beli merch gitu. Anak kecil pulang bawa boneka pocong. Terus mamanya nyamperin aku, dia bilang mau kenalan gini-gini. Anakku suka banget, anakku bilang anak gede mau jadi kayak kamu, mau bikin gambar kayak gini. Nah itu tuh aku dengarnya tuh seneng banget. Nah itulah yang pengen aku sampein, kayak istilah lakuin yang benar-benar dari kamu suka, tulus gitu. Duit nanti rezekinya akan datang gitu. Ya mungkin banyak yang denger nih pasti, lu klise lu ngomong gini kan duitnya. Enggak. Enggak segitunya. Tapi ini beneran, ini yang udah aku terapin dari dulu saat aku buat karya, dari saat aku kenal Kak Atre, saat aku kuliah. Kayak Kak Atre kan beberapa kali kan ngajarin kan dengan cara yang lumayan agak keras atau gimana. Tapi kan aku gak sakit hati terus
ngambek gitu, gak mau gambar enggak, tapi kan aku demen gambar. Dia ngomong gini ada benernya juga, gambar gue emang bagus. Tapi kalau cuma bagus doang, ya terus kenapa ya gambarnya bagus banyak. Dia kasih caranya gini-gini, makanya aku belajar itu. Ketemu sama Faza, ketemu sama Sani, ketemu sama siapapun, itu kan semuanya bikin aku grow up lagi gitu. Jadi kalau menurut aku sih nikmatin prosesnya sih, enjoy aja gitu. Enjoy the moment. Betul, kalau menurut aku itu paling penting. Siapapun bakal jadi berpengaruh ke kamu gitu, mau itu buruk atau positif. Ya. Dan di momen yang tepat pasti akan ada penghargaan yang tepat gitu ya. Iya, pasti ada momennya gitu, kayak kamu kapan ngekliknya gitu lah. Gitu. Istilahnya gini, sorry tambah lagi ya. Nggak apa-apa, boleh dong, boleh banget, santai. Pasti kan kita akan selalu dapat momen kesempatan ya. Betul. Kayak tadi yang Carrefour. Yes. Kalau inget kan aku bilang acaranya di Bandung. Betul. Di hotel launching. Tahu nggak? Itu aku udah 99% hampir nggak jadi ke Bandung. Kenapa? Karena aku baru bisa nyetir. Oke. Aku nggak berani. Oke. Dan ada satu temenku namanya Novan. Dia bilang mau nggak gue temenin. Oke. Gini itu gue nyetir atau lo nyetir tapi gue jagain gitu. Beneran begini. Dia yang nemenin. Kita pergi berdua doang. Dia nemenin aku. Nemenin kayak banyak ngepushnya gitu. Kenalan aja itu sama mod gitu-gitu. Naik ya ngobrol makan. Dia yang ngebantuin aku, nemenin aku. Nah bayangin kalau aku gak ketemu dia. Dia gak nemenin aku. Betul. Udah gak ada. Iya. Selesai udah. Kesempatan tidak dapat lagi. Iya, makanya aku bilang selama ada peluang, ada chance, dikasih kesempatan, diundang ke sini, ketemu ini, bikin booth ini, gini-gini, ketemu Sani tadi aku bilang, ketemu kasih apa, coba jalanin dulu aja, nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Betul. Gitu. Daripada nggak nyoba. Betul. Gitu. Betul. Kita dengar klise tapi itu terjadi di aku. Gitu. Iya. Benar. Gitu. Wah gila, hari ini gue dapat petua banyak banget ya. Nah, sesuatu pengalaman yang realnya terjadi gitu. Iya. Yang ternyata aku nggak nyangka bahwa punya proses si sosok Willy ini dari grassroots juga, dari bawah, kerja sana sini, meres si buah, terus jeruk, terus ada momen juga makan yang udah bekas samu, itu nggak kepikiran tuh di sosok nih WD Willy yang sekarang jadi miliarder lah ya. Jadi nggak, artinya yang membuahkan hasil dari gambar gitu. Ya, mungkin orang kan taunya kadang ini, lu mau gambar apa aja pasti laku, lu gambar apa aja pasti bagus. Gambarku zaman dulu jelek banget. Ada prosesnya. Aku bahkan sampai sekarang pun masih berproses. Masih belajar. Itulah akhirnya semua diobrolan tadi, biar tahu bahwa teman-teman tuh tidak berpikirnya nggak gitu. Ada loh cerita-cerita yang mungkin nggak banyak tahu. Nah ini caranya ceritain gitu. Terima kasih ya WD Willy ya. Thank you juga. Thank you. Ini gue banyak banget informasi dan gue tahu detail ternyata tentang jernih sosok WD Willy ini. Jadi banyak tahu ternyata begini ceritanya. Karena orang taunya mewah tuh. Wah kan puluhan M lah dengan ini itunya ya kan ya, tapi ya itulah sebuah kerja keras. Ya aku sih sangat respect dengan orang yang sekarang menikmati hasilnya, karena dari dulu juga dia sudah melakukan itu yang mungkin tidak ke blow up aja. Iya. Ya kan. Ada terakhir informasi mau dibagi nggak? Mungkin acara event selain tadi Jikaf ada lagi apa? Nggak ada sih, paling aku bikin merch aja gitu. Nanti jualan di Jikaf, di online ku juga ada gitu. Ceknya di Instagrammu ya berarti ya? Di Instagramku ada. Di apa namanya akun Instagramnya? WD Willy. Nggak ada buat yang akun Instagram merchandise? Nggak ada, di situ semua. Jadi satu itu di WD Willy. Satu akun itu. Terima kasih sekali lagi ya WD Willy ya. Nanti kita ngobrol lagi, gue mau closing. Thank you banget ya. Teman-teman, tadi kita udah banyak dengerin ya, ternyata ada cerita yang mungkin banyak kita nggak tahu, karena kita melihatnya adalah sosok WD Willy ini adalah miliarder yang dari hasil gambarnya udah tadi mungkin udah di-mention juga sampai bisa beliin orang tuanya rumah. Itu kan sesuatu hal yang sangat mulia ya, dan ini semua dikerjakan karena berawal dari hasil kerja kerasnya menggambar itu sendiri. Apa yang tadi sudah disebut, kayak tadi udah, kalau kita mencintai apa yang kita lakukan mungkin kedepannya akan membuahkan hasil, makanya lebih ke konsisten gitu. Jadi kalau mau tahu detail Instagramnya cek aja di WD Willy ya. Itu ada informasinya, karena terdekat mau bikin di Jikaf, ada sosok karakter-karakternya dan juga merchandise. Pokoknya jangan lupa itu di follow aja WD Willy, dan juga Matur Indonesia itu ada di YouTube. Jangan lupa di subscribe, share, like, komen, dan juga follow di Instagramnya matur.idn, dan juga di
Spotify Domi punya podcast. Terima kasih. Selamat malam ya. Thank you ya Willy ya. Mantap. Thank you.